Kita harus mengenal agama kita dengan dalil. Beragama ini dengan dalil, bukan dengan tradisi, bukan dengan kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raya Kamang Baru atau Masjid Agung Al-Madani Kamang Baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam yang kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam. Salawat dan salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya secara pribadi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Masjid Agung Al-Madani Kamang Baru yang memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama duduk di masjid ini, menambah ilmu pengetahuan agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada pengurus masjid, karena dengan memberikan kesempatan untuk bisa menambah ilmu di sini, pengurus ikut serta di dalam memberikan kebaikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang 4 hal yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Kalau seandainya datang masuk waktu Isya, kita azan, kemudian kita istirahat sejenak, kita melaksanakan sholat Isya, setelah itu kita melanjutkan kajian yang masih tersisa, karena hanya tinggal kurang lebih 10 atau 9 menit sebelum azan ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 persoalan atau permasalahan yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim. Kalau bagi orang Minang, yang harusnya pelajari sampai kato mendata, kato mendaki, kato menurun, kato maleran. Itu adalah petuah atau mengajarkan kepada kita bagaimana kita beradab dan beretika, mengetahui lawan pembicaraan kita. Tetapi dalam hal ini adalah berhubungan dengan agama kita. Ada 4 hal yang wajib masing-masing kita wajib untuk mempelajarinya. Yang pertama itu adalah al-ilmu, yaitu wajib berilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu itu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu tersebut. Yang keempat, bersabar menghadapi halangan dan rintangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah berilmu. Ilmu apa yang wajib kita ketahui? Tentu adalah ilmu
yang akan mendatangkan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia sukses, di akhirat sukses. Hakikat kesuksesan itu adalah akhirat. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Balasanmu akan diberikan sempurna nantinya adalah pada hari kiamat. Apapun yang kita amalkan di dunia, boleh jadi di dunia ini kita mendapatkan juga hasilnya, tapi tidak sempurna. Balasan yang sempurna akan diberikan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Inilah yang dinamakan dengan kesuksesan yang abadi. Jauh dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang akan kita lakukan di dunia untuk meraih kesuksesan yang abadi tadi. Jauh dari api neraka, dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Maka di akhir ayat itu Allah mengingatkan hakikat dari kehidupan dunia. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali adalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang menggiurkan. Kehidupan dunia ini adalah hijau, manis, yang bisa melupakan kita. Tapi kehidupan kita yang abadi adalah akhirat, yang tidak ada ujungnya sama sekali. Tempatnya hanya dua, api neraka atau surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surganya selama-lamanya. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang pertama yang kita ketahui, permasalahan berilmu. Berilmu tentang apa? Ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita harus berilmu tentang yang tiga: mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Kenapa ini yang harus kita pelajari? Ternyata tiga inilah kita masing-masing kita, saya dan kita semua, akan diuji di kuburan kita. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau kita tidak mengenal, tidak mempelajari, dan tidak mengamalkan, bagaimana kita akan bisa menjawabnya? Untuk kejelasan dan kelanjutannya, insya Allah setelah sholat isya kita akan lanjutkan kembali, karena sudah masuk waktu kita azan, kemudian kita sholat dan melanjutkan. Demikian dulu. Salat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita, di mana yang pertama hal yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
mana ilmu yang wajib dituntut dan berapa kadarnya secara umum. Ilmu yang wajib kita tuntut itu adalah ilmu di mana dengan ilmu itu kita tahu sah atau tidak sahnya ibadah yang kita kerjakan. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Bagaimana cara kita beribadah? Tentu sesuai yang diinginkan oleh Allah. Kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah kecuali melalui wahyunya. Itu hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua, kita hidup sebagai manusia. Manusia hidup bermasyarakat. Kita tidak akan bisa hidup di dunia ini sendirian. Kita pasti membutuhkan hubungan dengan orang lain. Maka perlu ada hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dalam hubungan dengan manusia, kebutuhan kita mulai jadi ada sama orang lain, kebutuhan orang lain ada pada diri kita. Maka di sini perlu juga kita berilmu tentang muamalah. Bagaimana muamalah kita ini sah atau tidak sah, halal atau haram. Maka dengan ilmu itu kita tahu, oh ini yang halal, ini yang haram. Ini secara umum. Kembali lagi kita tadi mengatakan bahwa berilmu yang maksud di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini bil adillah. Kewajiban kita untuk menuntut ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama dengan dalil. Karena ketiga-tiga ini, sebagaimana kita sebutkan tadi, masing-masing kita akan ditanya. Ternyata yang akan menjawab itu bukan hafalan, tetapi amalan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, pikiran kita. Sampai batas mana kita harus mengenal Allah? Mungkin kita mengatakan, oh saya sudah tahu dengan Allah. Tapi ketika diperintahkan, hati kita tidak bergerak. Ketika dilarang, hati kita tidak mau berhenti. Maka pengetahuan kita terhadap Allah sampai kepada tingkat di mana pengetahuan kita itu mengharuskan kita untuk menerima syariatnya, tunduk dan patuh kepadanya. Kita tidak akan bisa sampai ke sana kecuali harus dengan ilmu. Orang yang baru masuk Islam, dia belum mengenal agama. Tahukah dia apa yang akan dia lakukan? Tidak tahu. Termotivasikah dia untuk melakukan sesuatu ibadah kepada Allah? Tidak. Karena dia tidak tahu mana yang wajib, yang harus dia lakukan. Maka oleh karena itu kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, di mana pengenalan kita ini menuntun kita untuk menerima syariatnya. Pertanyaan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita menerima syariat yang telah disyariatkan oleh Allah, atau kita masih memilih dan memilah mana yang sesuai dengan hawa nafsu kita lakukan, apa yang tidak sesuai kita buang. Berarti pengenalan kita belum sampai kepada taraf yang diinginkan. Tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan, tadi menerima,
Sekarang menjalankan syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya dia hukum yang diterapkan pada diri kita. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, ayat-ayatnya syar'iyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah melalui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita belajar tentang Al-Quran, syariat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, syariat yang telah Allah turunkan melalui sunnah Rasulullah SAW sebagai penerapan. Karena sunnah fungsinya adalah menafsirkan Al-Quran. Dengan kita mengenal syariat, mengenal ayat-ayat Allah syar'iyah melalui kitabnya dan sunnahnya, sunnah Rasulullah, ini adalah salah satu cara. Cara yang kedua, mengenal Allah melalui tanda-tanda kebesaran Allah di dalam alam semesta, melihat kepada makhluknya. Maka seorang manusia semakin dia melihat kepada tanda-tanda syar'iyah dalam Al-Quran dan Sunnah dan tanda-tanda kauniyah alam semesta, maka semakin dia mengenal Rabb-Nya yang telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian melihatnya? Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita belajar tentang ilmu tauhid, tentang akidah, tentang asma dan sifat Allah. Semakin kita mengenal tentang Allah, semakin menuntun kita untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, mengenal Rasulnya Muhammad bin Abdullah salatullah salamu alaih. Kita harus mengetahuinya. Nah, seberapa batas pengetahuan kita ini? Kita sudah kenal dengan Nabi kita? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu. Namanya Muhammad, bapaknya siapa? Tidak tahu kita. Kakeknya siapa? Tidak tahu kita. Bagaimana perjuangan hidupnya? Kita juga tidak tahu. Karena keterbatasan ilmu kita. Loh, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah jika kita tidak tahu dengan Rasulullah, tidak mengenal Rasulullah, tidak membaca sejarahnya? Pengetahuan kita tidak hanya sebatas sejarah Rasulullah, tapi pengetahuan yang diharapkan dalam hal ini adalah pengetahuan yang juga bisa menuntun kita untuk menerima petunjuk dan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Membenarkan berita yang sampai daripada beliau, membenarkan berita-berita yang beliau sampaikan, baik masuk akal bagi kita atau tidak masuk akal, yang telah berlalu atau yang akan datang. Hendaklah kita imani, kita benarkan, bukan kita dustai. Itu tidak ada, itu tidak masuk akal bodoh. Tidak.
Jika benar itu dari Rasulullah SAW, hadisnya adalah sahih, apalagi mutawatir, tiada lagi kita adalah sami'na wa ata'na, amanna. Kita dengar, kita taati, kita lakukan, kita imani. Kita ikuti, kita patuhi perintahnya. Jadi pengenalan kita tentang Rasulullah membawa kita ini menjalankan perintahnya, menggiring diri kita kepada menjauhi larang-larangannya, dan mengaplikasikan syariat yang dibawanya, serta ridha terhadap keputusannya. Sudahkah sampai segitu pengenalan kita kepada Rasulullah? Ini tentu kita tanya diri kita masing-masing. Itulah yang akan bisa orang yang menjawab pertanyaan, man nabiyuk? Siapa nabimu? Karena dia menjalankan sunnah Nabi setiap hari. Dia selalu mencintai Rasulullah. Dia tidak pernah menentang Rasulullah. Dia tidak pernah menolak sunnah Rasulullah. Dia tidak pernah menggagalkan pengajian yang mengajak kepada sunnah Rasulullah. Tapi dia motivasi. Mungkin dia belum bisa menjalankan, tapi dia katakan itu ada sunnah Rasulullah. Tapi dia gara-gara ambo belum bisa lagi. Itu jauh lebih baik. Kira-kira apa jawaban orang yang tidak mau menjalankan syariat, yang tidak mau menjalankan sunnah Rasulullah? Kira-kira apa jawaban orang yang selalu membenci sunnah Rasulullah? Paling dia katakan seperti bagaimana dalam hadis yang panjang, hadis Bara bin Azib tentang perjalanan ruh mukmin dengan ruh kafir, mulai dari wafatnya dijabut, ya, sampai di alam kuburnya bagaimana orang kafir mengatakan, saya tidak tahu, saya dengar orang mengatakan begini, saya katakan. Itu masing-masing kita akan melaluinya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah kita mentaati Rasulullah, perintah kita menerima apa yang diputuskan oleh Rasulullah sangat jelas dan nyata dalam Al-Quran. Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman, dinafikan keimanan, sampai mereka menjadikanmu penengah dalam apa yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun rasa sempit hati dalam menerima apa yang kamu putuskan, dan dia menerima dengan sebaik-baik penerimaan. Maka bagaimana cara kita menambah pengenalan kita ini kepada Rasulullah? Yang pertama, kita harus tahu dengan sejarah Rasulullah. Kita bacalah riwayat hidupnya Rasulullah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Cinta kita kepada Rasulullah adalah bagian dari iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antaramu sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia semuanya. Jadi cinta kepada Rasulullah tidak sama dengan cinta yang lain.
Cinta Rasulullah adalah bagian pokok dari keimanan. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta ini? Tadi muncul rasa sayang. Bagaimana menumbuhkan rasa sayang? Harus diawali dengan pengenalan. Maka bacalah buku sejarah Rasulullah SAW. Dalam buku ini sudah ada, alhamdulillah sudah ada terjemahannya. Buku yang baik itu ada namanya Sejarah Hidup Perjalanan Hidup Rasulullah SAW dalam terjemah bahasa Indonesia, yang dikarang oleh Sofiur Rahman Mubarak Furi. Itu sangat bagus. Setelah itu apa lagi? Kita mengenal sunnah-sunnah Rasulullah melalui kitab-kitab hadis, terutama yang berhubungan dengan ibadah kita dalam keseharian. Contoh, solat kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihatku solat. Salah satu syarat dari wajib solat itu, syarat sah solat adalah taharah. Bagaimana cara kita taharah, berwudu sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Itu adalah kehidupan kita sehari-hari, ibadah yang kita lakukan setiap hari. Mari kita membaca sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengenal agama Islam. Islam ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Secara umum makna Islam adalah beribadah kepada Allah dengan syariat yang Dia turunkan semenjak Allah mengutus Rasulnya sampai hari kiamat. Siapa yang menjalankan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, berarti dia sudah Islam. Maka kita lihat Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang muslim, yang menyerahkan diri kepadamu, dan dari keturunan-keturunan kami orang-orang yang menyerahkan dirinya kepadamu, yang Islam, yaitu orang yang beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan. Ini secara umum. Islam secara khusus, Islam secara khusus setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Islam adalah khusus pada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ajaran yang dibawa itu menghapus ajaran pada nabi-nabi sebelumnya. Ya, menghapus ajaran nabi-nabi sebelumnya. Maka siapa yang mengikuti Rasulullah Muhammad bin Abdullah, maka dia adalah muslim. Siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka dia bukan muslim. Walaupun ya mereka mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, pada zamannya dia muslim. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus, ajaran-ajaran Nabi sebelumnya sudah terhapus, maka yang dinamakan dengan muslim adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad tidaklah muslim. Maka karena dia mengingkari, namanya kafir. Tapi orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad ini enggak menerima, dia dinamakan dengan kafir.
Kalau kita katakan dia kafir, katanya terlalu apa namanya? Terlalu keras. Ya. Sebut aja non muslim. Orang kafir adalah mengingkari Nabi Muhammad. Kalau nggak mau dia disebut kafir, ya gampang masuk Islam, maka kita katakan dia muslim. Maka orang Yahudi di zamannya Nabi Musa mereka muslim, tapi setelah diutus Nabi Muhammad syariatnya dihapus. Kalau tetap dia mengikuti Nabi Musa, enggak, dia tidak muslim. Dia tidak muslim. Pada suatu hari Umar bin Khattab memiliki beberapa lembar dari Taurat. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini bagus Taurat. Taurat itu wahyu Allah atau tidak? Wahyu Allah. Ya, yang belum dirubah-rubah oleh orang-orang Yahudi itu adalah wahyu Allah, kalamullah. Katanya ini bagus juga kita bawa ke ajaran agama kita. Melihat hal itu Nabi Muhammad SAW memerah mukanya. Lalu dia berdiri di hadapan kaum muslimin. Lalu beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan." Jika Musa yang diturunkan Taurat ini kepadanya hidup saat ini, ma wasa'ahu illa ittiba'i. Tidak ada kekuasaan baginya kecuali dia harus mengikutiku, kata Rasulullah SAW. Nabi Musa jika seandainya hidup pada zaman Nabi Muhammad, maka Nabi Musa itu harus mengikuti Rasulullah. Nabi Umar bin Khattab, dia memegang lututnya Rasulullah SAW, memegang kakinya Rasulullah. Ya, dia memohon keridhaan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, amanna billahi wa rasulihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa riwayah. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama yang diterima di sisi Allah. Yaitu agama Islam yang mana? Agama Islam yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, yang dikatakan rahmatan lil alamin, adalah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itulah Islam yang diridhai, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahi al-Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa mencari selain dari agama Islam sebagai agama yang dipegang, tidak akan diterima darinya. Maka tiada lain, harus Islam. Sehingga Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata yawma yamutu lam yu'min bima ursiltu bihi illa dakhalan nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar akan aku kemudian dia meninggal dunia. Pada hari dia meninggal dunia, dia belum beriman kepada ajaran yang aku bawa, kecuali dia masuk api neraka. Kita tidak ada memaksa mereka masuk Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama untuk masukkan orang ke dalam agama kita. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sudah jelas mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana hidayah, mana dhalalah, sudah jelas. Maka tidak ada paksaan lagi. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengingkari taghut yang diibadati selain daripada Allah, dia ingkari. Wa yu'min billah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Itulah makna dari la ilaha illallah. Kita harus mengenal agama kita dengan dalil. Beragama ini dengan dalil, bukan dengan tradisi, bukan dengan kebiasaan. Karena kita ingin mengibadati Allah, maka kita harus tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang kita lakukan? Kita lihat dalam Al-Quran, kita lihat dalam Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita lihat bagaimana dipraktek oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama kita dahulu. Bagaimana cara mereka memahami dalil-dalil itu? Maka kita mengikuti mereka dengan baik. Caranya dengan belajar. Belajar dengan bertahap, dari ilmu yang kecil kepada ilmu yang lebih besar lagi. Jangan ilmu lebih besar langsung. Kalau naik tangga itu dari anak tangga ciek dulu, baru kedua, baru ketiga, dan seterusnya. Jangan naik tangga langsung melompat ke anak tangga 6 misalkan. Jatuh awak beko. Setelah kita berilmu, kita mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya, maka poin yang kedua yang harus kita pelajari adalah mengamalkannya. Ilmu untuk diamalkan. Jika kalau seandainya kita ngaji, kita sudah tahu pelajarannya, tahu dengan dalilnya, maka hendaklah kita amalkan. Ilmu tanpa amal sama dengan pohon yang tidak berbuah. Pohon yang kita tanam, taruh misalkan sawit yang kita tanam, apa yang kita harapkan dari sawit itu? Buahnya, bukan daunnya. Ya, maka kita berilmu hendaklah harus kita amalkan. Amal itulah buah dari ilmu. Seketik-seketik kita tahu, kita amalkan sedikit demi sedikit. Makanya Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Siapa menempuh sebuah jalan yang dia menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu itu satu jalan ke surga. Karena kita ingin masuk surga itu harus dengan ilmu. Ilmu kita amalkan setelah itu. Itulah yang menyebabkan kita masuk dalam surga setelah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi dilaknat karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Orang Nasrani tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Maka kita tidak bisa mengatakan, oh enggak usahlah belajar, kita berilmu, beramal aja. Apa yang akan kita amalkan? Jangan-jangan yang kita amalkan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Maka kita perlu berilmu, perlu kita belajar. Setelah kita belajar, apa yang kita pelajari ini kita amalkan. Yang ketiga, kita mulai mengajak orang kepada apa yang sudah kita ketahui dan kita sudah mencoba untuk mengamalkannya. Walaupun tidak syarat
Orang yang berdakwah itu dia harus mengamalkan dulu apa yang didakwahinya, enggak syarat. Maka hendaklah kita mengajak orang. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia mencintai untuk dirinya, untuk mengenal agama dengan baik, beramal sesuai dengan sunnah, maka bentuk keimanannya dia juga sampaikan, berikan kepada saudara-saudaranya. Apa yang sudah dia ketahui, dia ajarkan, terutama lingkungan dia. Anak istri, istri suami, suami istri, anak, saudara, orang tua, tetangga. Hendaklah kita sampaikan apa yang sudah kita ketahui, dan kita ajak orang apa yang telah kita ketahui dan kita amalkan. Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mengajak orang, berdakwah sesuai dengan kemampuan kita, pasti di dalam menjalankannya ada pro dan kontra, ada halangan dan rintangan. Maka di sini hendaklah kita bersabar menghadapinya. Kita tetap menjalankan, tetap kita mengajak, tetap kita menuntut ilmu, tetap kita mengamalkan, walaupun kita dicemooh oleh orang. Jangan gara-gara kita dicemooh oleh orang kemudian kita frustasi, kita dikucilkan oleh orang, akhirnya kita meninggalkan agama kita. Tidak, kita bersabar. 4 poin inilah yang sebenarnya kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu adalah merugi. Semua manusia itu merugi. Saya, Bapak Ibu, pemirsa, pendengar, merugi. Apapun jabatannya, apapun kedudukannya, berapapun kayanya, berapapun miskinnya, semua orang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang dikecualikan oleh Allah pada ayat berikutnya, orang yang memiliki 4 kriteria. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Makna beriman ini ada berilmu, berilmu tentang Allah, berilmu tentang nabinya, berilmu tentang agamanya. Inilah menumbuhkan iman pada dirinya. Kemudian dia amalkan, wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq, kemudian saling memberikan nasihat atas kebenaran yang sudah dia tahu, yang dia amalkan, dia sebarkan. Wa tawasaw bis sabri, yaitu saling memberikan nasihat, pesan untuk sabar. Oleh karena itu Imam Syafi'i dia mengatakan, laula ma anzalallah ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya sebagai hujjah kecuali hanya ayat ini, surat ini, maka surah ini sudah cukup sebagai hujjah yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Karena Allah sudah mengingatkan demi masa. Dahulu kita rasanya baru kecil, sekarang kita sudah berumur. Waktu berputar begitu cepat. Maka jika seandainya kita lalai, kita dibawa oleh umur. Akhirnya kita sudah sekian lama membuang-buang waktu kita
dalam keadaan merugi kita. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling memberikan nasihat kebenaran, saling menasihat kesabaran. Para sahabat Nabi ketika mereka kumpul dan ingin berpisah, mereka saling mengingatkan dengan membacakan ayat surat ini. Sebagai apa? Sebagai mengingatkan kepada kawan-kawannya, atau saling mengingatkan akan pentingnya waktu, akan keadaan orang-orang merugi yang orang-orang yang dikecualikan dari merugi. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kajian kita ini adalah mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu agama kita, membukakan hati kita untuk bisa mengamalkannya. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu adalah benar, anugerahkan kepada kami untuk mengikutinya. Perlihatkan kepada kami yang salah itu adalah salah, dan anugerahkan kepada kami untuk menjauhinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kita ini. Masya Allah, pertemuan terakhir kita mungkin kalau tidak salah 2019 ya, dan ini adalah dalam masa yang pengumuman yang sangat pendek. Mudah-mudahan ada waktu-waktu kita lagi bisa kembali untuk bertemu dengan jumlah yang lebih banyak. Di sini kita melalui pesan dari pengurus, alhamdulillah masya Allah masjid semakin megah, mudah-mudahan makmur ya, kajian di dalamnya semakin banyak, kegiatan-kegiatan agama semakin baik. Maka di sini juga untuk kerapian dan keelokan dari masjid kita, pengurus sedang membangun teras untuk masjid, sehingga nyaman, anak-anak kita juga nyaman ketika dia datang, kita pun nyaman. Maka hendaklah kita menuntaskan teras dari masjid ini untuk Bapak Ibu sampaikan kepada orang. Kalau kita tidak punya uang lalu kita mengajak orang lain, itu kita dapat pahala juga. Kata Nabi SAW, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka sama dengan orang yang melakukan. Ya, memakmurkan masjid secara fisiknya itu adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala dan kembali mengembalikan uang yang kita berikan untuk masjid kita ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan, dialah yang akan menggantinya, yakni Allah yang akan menggantinya. Mungkin kita punya sawit 1-2 batang, coba kita jadikan wakaf. Setiap panen kira-kira berapa? 3 tandan, 4 tandan, ya, kita keluarkan ini untuk masjid. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan. Pertama, kita dapat pahala jika kita niatkan ikhlas karena Allah. Kemudian uang itu tidak sia-sia, ya, situlah keberkahannya. Allah akan menggantikan lebih, mungkin hasilnya ke depan semakin banyak, ya. Nah, maka bagianlah ada wakaf produktif lah namanya, dari sawit misalnya. Jamaah, saya kalau tidak salah di Pasaman itu ada, mereka setiap rumah mewakafkan 1 batang sawit. Jadi kalau panen dia kumpulkan, nah ini hasilnya, sehingga menghasilkan setiap bulan itu cukup besar biayanya. Ada yang sampai 70 juta karena satu masyarakat banyak gitu. Mungkin kita menanam 1-2 batang di rumah kita dan menghasilkan, dan itu kita jadikan wakaf untuk masjid, ya. Dan itu bisa dikoordinir. Bagian misalkan di masjid ada 1 orang yang mengurus tentang wakaf produktif gitu. Insya Allah sangat luar biasa, ya, tanpa kita rasakan
Kok kalau enggak dari sekarang kita tanam. Nih saya tanam 2 batang, wakaf tu masjid. Ya. Nah, ke depan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia sudah berbuah, hasilnya kita berikan untuk masjid kita ini. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, insyaallah mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Itu adalah sebagian dari pahala yang akan bisa mengalir. Ya, dulu kakek kita dulu menanam kelapa. Dia tidak berpikir dia akan menghasilkan. Dia sudah meninggal dunia, kelapa sekarang kita memanennya, pahala bagi mereka. Nah, jadi saya rasa kalau tidak perlu 1 hektar 2 hektar untuk masjid, tapi masing-masing kita 2 batang aja deh, tanam di rumah, jadi pekarangan kita, tapi kita niatkan hasilnya adalah untuk masjid. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk pertemuan lagi. Maaf mungkin karena sudah terlalu malam. Kami karena kembali lagi ke Padang, ya, kita tidak buka ruang tanya jawab. Mohon maaf. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.